Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah di kantor, masih sepi, sendirian. Kita lihat ya. Oke, weh terang di sini. Di sini kosong, 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 kosong semua. Dan saya adalah yang pertama. Ya. Hari ini rencananya saya mau buat video tutorial untuk penginputan data realisasi atau pelaporan yang ada di sekolah, dan itu nanti data diinput ke aplikasi Ekskul gitu. Nah, contoh kasusnya untuk hari ini kita akan menjalankan atau mempraktekkan satu daerah, yaitu Kabupaten Wonogiri, di mana terdapat 892 sekolah jenjang SD dan SMP. Karena RKS sudah selesai, kita akan masuk ke realisasi atau pelaporannya. Nah, untuk pelaporannya ini nanti akan kita pandu, maksudnya saya pandu untuk proses penginputannya dari awal, dari proses transaksi penerimaan dana BOS, pergeseran uang, belanja, pajak, sampai nanti membuat laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, sebelum kita praktekkan part yang pertama atau tahap yang pertama, tolong untuk di subscribe atau di like video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya, karena subscribe Anda sangat berarti untuk saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam yang menyaksikan video ini. Kemarin kita sudah melakukan penginputan RKS dengan jumlah sekolah yang menurut saya luar biasa jumlahnya. Ini untuk jenjang SD dan SMP saja 892 sekolah, dan yang sudah menyelesaikan RKS-nya ada 816 sekolah. Dan sisanya masih ada sekolah yang RKS-nya belum valid, belum menginput RKS sama sekali, dan itu nanti masih diproses sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk dievaluasi. Nah, khusus untuk yang sekarang ini, sekolah yang sudah selesai RKS-nya. Nah, proses pertama agar kita bisa lanjut ke realisasi adalah RKS harus sudah selesai terlebih dahulu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke realisasi, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh sekolah. Yang pertama yaitu pindah tahapan, yaitu dari Raperda APBD ke Perda APBD. Dan yang kedua adalah transfer DPA, yaitu mentransfer yang masih dokumen rencana, kita transfer menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, yaitu RKS ditransfer menjadi DPA, gitu aja gampangnya untuk memahami. Sekarang kita login ke aplikasi online-nya BOS Wonogiri, maksudnya aplikasi online BOS yang ada di Kabupaten Wonogiri, yaitu di https://wonogiri.usadi.id/BOS. Kita login menggunakan user sekolahnya masing-masing. Nah, di sini saya pinjam user sekolahnya SMP Negeri 1 Batu Retno. Untuk proses simulasi ini nantinya datanya akan kita reset, data realisasinya saja yang kita reset, kita kosongkan lagi. Nanti silahkan bendaharanya input data yang sebenarnya. Ini hanya untuk kebutuhan simulasi saya saja di video tutorial ini. Nah, kalau sudah kita login, pastikan terkoneksi dengan internet, pastikan jaringannya baik, internetnya juga baik gitu. Kalau belum punya paket data, silahkan diisi dulu paket datanya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke modul anggaran yang ada di tengah sini ya, di remote desktop. Diklik. Nah, di sini ketika kita berhasil login, pastikan dulu kita ini login ada di tahap apa, dicek. Di sini
informasi tahapannya. Di sini ada user kita menggunakan untuk login dan kita ada di tahap apa? Kita ada di tahap Raperda APBD. Kita akan simulasikan tahap yang pertama, yaitu pindah tahapan dari Raperda APBD ke Perda APBD. Nah, di sini ada menu utama, cetak, dan file pendukung. Nah, ketika Anda login, kenapa kok menunya sekarang hanya ada 3? Kita sengaja kita kunci hak akses usernya karena proses penginputan data RKS itu sudah selesai. Jadi menu yang kita aktifkan dan hanya bisa diakses oleh sekolah itu hanya ada 3, yaitu menu utama, cetak, dan file pendukung. Aduh, bentar, haus. Kayaknya saya penyampaiannya terlalu cepat ya. Jadi sampai di tahap ini kita agak pelan-pelan biar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Nah, di sini kita ke menu utama. Di situ ada submenu pindah tahapan. Itu diklik. Saya ulang, ke utama, pindah tahapan. Nah, di sini nanti ada informasi menu konfigurasi pengguna. Ada user ID-nya berapa dan kita ada di tahap Raperda APBD. Nah, untuk pindah tahapan ini kita klik menu panahnya ini, kita pilih ke tahap Perda APBD. Kalau sudah, kita klik OK. Otomatis sistem akan berjalan dan nanti kita akan pindah ke tahap Perda APBD di sini. Dicek ya, kita ada di tahap apa sekarang? Kita sekarang sudah ada di tahap Perda APBD. Nah, tampilan menunya juga akan berubah. Tadi kan ketika kita masih ada di menu Raperda APBD tidak ada menu DPA, dan sekarang kita sudah ada menu DPA. Nah, karena sekarang kita ini sudah ada di tahap Perda APBD, berarti kita sudah menyelesaikan proses yang pertama, yaitu proses pindah tahapan, yaitu dari Raperda APBD ke Perda APBD. Jadi bisa dipahami ya untuk proses pindah tahapannya. Oke, kita skip dan kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu mentransfer RKAS menjadi DPA, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, di sini kita cek dulu DPA kita itu sudah ada atau belum. Nah, di sini kita klik DPA sekolah, nanti akan muncul nama sekolahnya, dan di sini ada 2 menu, yaitu pendapatan dan belanja langsung. Ini kita cek masih kosong semua, belum ada DPA-nya, berarti sekolah SMP Negeri 1 Batu Retno ini belum transfer DPA sama sekali. Kalau begitu kita akan coba proses yang kedua ini ya, kita transfer DPA. Transfer DPA. Kita utama, klik transfer. Nah, di sini ada menu utama, ada submenu di situ transfer DPA. Nah, di sini nanti akan muncul menu transfer DPA, di situ ada tanggal dan sekolahnya. Sekolahnya masing-masing, otomatis akan terisi nama sekolahnya masing-masing ya kalau kita login menggunakan NPSN. Nah, di sini ada tanggal. Tanggal ini bisa disesuaikan kebutuhan yang ada di sekolah. Kita mau transfer DPA-nya tanggal berapa gitu. Misalkan mau kita rubah di tanggal, biasanya DPA itu terbentuk di bulan berapa ya? Saya tanya dulu kawan saya, biasanya bulan berapa Bang Alek? DPA terbentuk bulan berapa biasanya? Bulan 1. Bulan 1 tanggal? Tanggal 2. Nah, bulan 1 tanggal 2. Biasanya DPA itu terbentuk di awal tahun. Itu kan saya tanya ke teman. Itu terbentuknya biasanya di awal tahun, karena ini kita kan berjalannya Ekskul Wonogiri itu di pertengahan tahun, makanya tanggalnya bisa disesuaikan ketika transfer DPA-nya. Kita pilih Januari, misalkan di tanggal 2 gitu. Kalau sudah tanggalnya sudah disesuaikan, nama sekolahnya sudah muncul, nama sekolahnya masing-masing, diklik OK. Nanti sistem akan memproses secara otomatis, tunggu sampai muncul transfer DPA berhasil. Nah, seperti ini. Atau muncul informasi transfer unit SMP Negeri 1 Batu Retno berhasil. Berarti ini sudah berhasil
kita transfer data dari RKAS menjadi DPA. Nah, untuk memastikannya beneran berhasil atau tidak sih data yang kita transfer itu tadi, kita pilih ke menu DPA di sini, lalu ada DPA sekolah atau dokumen pelaksanaan anggaran sekolah. Itu kita klik, yang tadi awalnya kosong seharusnya sudah terbentuk dokumen pelaksanaan anggarannya. Nah, benar, ternyata terbentuk, yaitu SMP Negeri 1 Baturetno, kode DPA-nya sekian, sudah tergenerate secara otomatis oleh sistem. Ini adalah DPA untuk pendapatannya. Di situ ada tanggal DPA, yaitu di tanggal 2 bulan 1 2018 yang kita setting tadi di awal. Selanjutnya ada belanja langsung. Nah, ini sudah terbentuk, itu ada tanggal DPA, ada tanggal validnya. Berarti kita sudah mensimulasikan, yaitu ada dua proses, yaitu proses yang pertama adalah pindah tahapan, yang kedua adalah transfer DPA gitu. Kalau dua tahap ini atau dua proses ini sudah kita lakukan, baru kita masuk ke modul realisasi atau pelaporannya. Jadi untuk proses yang pertama ini istilahnya pendahuluannya sudah saya sampaikan. Jadi nanti nonton videonya jangan lompat-lompat, kita sediakan dalam bentuk bagian atau per part videonya. Ada part 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini prosesnya satu jalur gitu, nggak bisa kita nontonnya lompat-lompat dari tiba-tiba kita nonton ke part 3 langsung ke part 5, nggak bisa. Jadi tonton dulu dari pendahuluannya, yaitu di sini. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, jadi proses yang pertama sudah kita lakukan, yaitu proses pindah tahapan dan transfer DPA. Untuk itu jangan lupa di like videonya, di subscribe videonya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom komentar apa yang ditanyakan, apa yang tidak dipahami. Ya gitulah ya. Saya bingung apa harus diomongkan. Pokoknya yang penting like dan subscribe-nya itu sangat penting buat saya, karena like dan subscribe dari Anda sangat berharga buat saya. Terima kasih. Kita lanjut ke part selanjutnya.